Sebagai rasa takdim dan juga syukur kegembiraan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ya yang luar biasa, nikmat yang agung ya diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada alam semesta. Dan di hari ini tepat ya di hari Senin 12 Rabiul Awal besok ya, insya Allah kita peringati hari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk ya sukacita kita sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa literasi sejarah ya kita bisa dengar, kita bisa baca, kita bisa dapatkan standar kewajiban seorang muslim itu tahu tentang Allah, tahu tentang Rasulullah, tahu tentang al-Islam. Nah, maka sebagai standar ya bagi kita umat Islam itu mengetahui biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu sering dibaca di kitab-kitab sejarah ya, khusus yang ringkasan ada Burda, Barjanji, Diba, Diaul Lami dan kitab-kitab ringkasan lainnya yang masyhur ya. Di situ ilmu wajib bagi kita sebetulnya untuk mengenali siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu siapa, anaknya siapa, ya, bapaknya siapa, ibunya siapa, nasabnya sampai kepada sesepuhnya seperti apa, lalu siapa saja keluarganya, lalu siapa saja istrinya, lalu siapa saja putra-putrinya. Ya. Kalau ini kita belum hafal, belum bisa tahu dan paham, ya mohon diupayakannya, karena ini ilmu wajib gitu ya. Ya minimal kalau ditarik ke atas ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib ya, bin Hashim bin Manaf bin Qusay dan ilal a'la ya. Kalau Sidah Aminah ya binti Wahab ya, binti Khuwailid binti Wahab ya. Ini nanti jadi standar pengetahuan. Istrinya beliau sallallahu alaihi wasallam ada berapa? Ayo, ini standar loh, ini standar loh. Biro, Pak Bro? 13 ya. Ya. Ada yang opsi lain? 11 ya. Istri beliau sallallahu alaihi wasallam 14 ya, masih 9. Masih 9 ketika ditinggal wafat beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ada yang sudah meninggal, ada yang berstatus diceraikan, tapi yang ditinggal sebagai janda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 9. Dan yang paling utama dari para istri Nabi adalah Ibunda Khadijah, kemudian Aisyah, kemudian Hafsah radhiyallahu anhum ila akhiri azwajihi ya. Dan dari beberapa istri ini ya nasabnya jelas ya, tersambung kepada sahabat-sahabat senior yang mulia, dan mereka semua adalah as-sabiqunal awalun, di mana tidak mudah ya membenarkan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masanya. Karena ya pasti banyak tekanan, pasti banyak kepentingan, pasti banyak trik dan intrik yang menyelimuti ya masa-masa tersebut, sehingga tidak mudah bagi para sahabat untuk sekedar mempersaksikan keimanannya, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Dan ini bukan hal sepele ya. Alah, kadar iso ketemu, iso weruh, mosok ora percaya sih karo Kanjeng Nabi. Ya buktinya Abu Lahab juga nggak percaya. Buktinya ya paman-paman beliau yang lain juga banyak yang tidak ya tersentuh hidayah. Bahkan yang paling dekat pembela beliau ya, bahkan sebutannya Nasirun Nabi itu ya, penolong Nabi, siapa? Abu Thalib ya, paman beliau sendiri ya, bapaknya Ali bin Abi Thalib ya, sampai beliau mengajukan proposal khusus ya kan ya, ya ammi kulla ilaha illallah kalimatan ahad jubuka indallah ya. Wahai pamanku, katakan, cukup katakan la ilaha illallah, saya akan bela mati-matian engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan wis privilege ya.
sudah betul-betul privilege ini ya. Tapi karena memang hidayah itu prerogatif Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang mampu ya, tidak ada yang mampu untuk memberikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita termasuk orang yang beruntung karena masih disapa hidayah tadi. Ya, maka dari istri-istri beliau ada putra-putri beliau yang jumlahnya berapa? Putra-putri beliau? 7. Laki-laki 3, 4 perempuan ya. Yang pertama putra beliau Al-Qasim, kemudian Abdullah. Terus ya justru itu cara kita untuk bisa memoris ya, bisa mempunyai ingatan kekasih kita. Salah satunya ada dengan tadi senandung, dengan syair, dengan pantun, yaitu cara ya. Nah, maka dari 3 putranya Qasim, Abdullah dan juga Ibrahim, dari 2 ibu. Kalau Ibrahim dari siapa? Maria Al-Qibtiyah ya. Kalau Ibrahim dari ibunda Maria Al-Qibtiyah, hadiah dari Mesir ya. Selainnya dari ibunda Khadijah ya. Yang 4 putri beliau ada siapa? Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah dan Fatimah. Semua ya meninggal dalam kondisi masih belia kecuali Zainab dan Fatimah. Ya, diceritakan Zainab ini masih bisa mendampingi ayah beliau sampai beberapa waktu ya setelah hijrah ke Madinah. Yang paling lama yaitu Sayyidah Fatimah ya, beliau meninggal setelah ya kepergian Nabi kira-kira 1 bulan atau 40 hari kira-kira. Nah, begitu ya. Nah, ini ilmu wajib gitu loh. Kalau ini nggak tahu ya jangan ngaku-ngaku umat Nabi gitu ya. Etok-etoke bancaan orang nggak usah gitu. Ini yang wajib dulu ya, Ora wewean isin tapi ora ngerti profilnya kok nggak isin juga satu ya catatan bagi kita ya. Maka walaupun wewehan itu aplikatif ya dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dimulai dari kaum ya, dari sekitar masjid Kaliwungu, supaya menggalakkan sedekah tadi. Gitu ya. Jadi ini sebagai sejarah yang wajib kita ketahui dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang tuanya, lalu siapa saja istri dan juga anak-anaknya. Nah, lebih baik juga kalau kita tahu tentang pamannya ya. Pamannya ada 7 orang yang mendapati keislaman, ada beberapa yang tidak Islam, ada beberapa yang masuk Islam, ada siapa aja? Hamzah, Ja'far, Abbas ya. Ja'far, Abbas. Yang tidak termasuk Muslim itu ada 3. Saya lupa, termasuk yang Abi Thalib itu ya. Abu Thalib, Abu Lahab ya. Yang satu lagi ya Abu Lahab, bukan Abu Jahal. Abu Lahab itu paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling mirip, Pak. Kenapa disebut dengan Abu Lahab? Karena wajahnya itu sangat mempesona. Ya, jadi sparkling gitu kan. Orang lihat mesti terpesona. Itu luar biasa. Makanya nasab Nabi itu dari darah mulia dan juga fisik sempurna. Ya, sampai turun kepada Nabi itu ya kesempurnaan. Maka dibalut dengan keimanan itu menjadi istimewa. Nah, begitu ya. Jadi ganteng tok, orang Muslim, orang Islam, orang iman juga ndak ada nilainya ya. Nah. Gitu ya. Jadi paman beliau ada 7 yang mendapati keislaman ya, di antaranya Hamzah, terus Ja'far, terus Abbas ya. Ada lagi?
Yang Islam. Tidak ya. Yang berarti yang meninggal sebelum bi'tsah itu ada 2, yang 2 lagi Abu Lahab dan Abu Thalib. Itu yang mendapati Nabi mendapat risalah. Nah, maka wajib imannya setelah tadi ya. Yang 2 sebelumnya insya Allah selamat karena belum ada utusan. Tapi yang 2 ini justru ya terkendala ya, karena harus beriman tapi tidak sampai mendapatkan hidayah. Dalam satu riwayat karena ini berkenaan dengan akidah, maka kita harus hati-hati. Saya belum mendapatkan orang yang mentahqiq hadisnya ya, tetapi di beberapa kitab sirah disebutkan dengan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib ini dihidupkan sejenak hanya untuk bersahadat, kemudian meninggal lagi. Ya, jadi ini versus ya. Jangan diangkat kecuali kita sudah punya ilmunya. Ya. Nah, kalau yang mengatakan ayah ibunda Nabi di neraka itu jelas keterlaluan ya. Karena ayah ibu Nabi itu meninggal sebelum Nabi diutus. Ya, dengan alasan ini saja itu sudah selamat mereka. Ya kan? Kata-kata ya, abi wa abuka finnar. Ya. Itu yang dimaksud paman beliau, karena kata abu di dalam bahasa Arab itu adalah nisbat kepada orang yang lebih tua. Bisa bapak, bisa paman, bisa pakde, bisa kakek. Ya, siapa bapak kita? Ayo kita takon ini kuburan ini loh, kita takon kubur loh. Man abuka? Ibrahim. Kenapa disebut bapak kita? Yaitu nasab iman. Itu nasab iman ya. Itu nasab iman. Jadi ada juga kalimat di dalam Al-Qur'an ya, bapak Nabi Ibrahim ya, Azar. Kenapa disebut bapak? Di beberapa literasi tafsir itu tidak disebut bapak kandung, tetapi paman atau saudara dari bapak tadi. Karena nggak ada sejarahnya nasab dari para nabi dan rasul itu musyrik atau kafir, tidak ada sejarahnya. Ini yang kita jadikan rujukan ya. Jadi ketika ada sahabat bertanya, ya Rasulullah bapak saya meninggal, ya dia iman denganku apa tidak? Tidak. Ya kalau begitu dia di neraka. Lalu sahabat ini sedih betul. Ya piye wae wong tuane begitu ya. Dia sedih betul, lalu meninggalkan majelis Nabi dengan perasaan yang hancur. Lalu dipanggil, kamu kesini. Biasa wae lah, bapakku karo bapakmu yo ning neraka. Artinya di kalimat ini kata abu itu nisbatnya adalah sesepuh, bukan ayah kandung. Kalau bahasa Arab ayah kandung itu walid, bukan ab. Maka ada kata al-walid dan walad. Walad itu anak, walid itu orang tua, kandung. Itu hak itu pasti. Tapi kalau kata ab itu punya beberapa opsi. Gitu ya. Jadi ini yo karo mengcounter sing wis-wis bahasanya ya. Karo mengcounter sing wis-wis. Karo nek ana sing teko karo awake dhewe kok tidak begitu kita pahami ya secara ilmiah, ya kita jangan terburu-buru. Karena kadang-kadang pemahaman itu datangnya menyusul. Kadang-kadang pemahamannya itu datangnya menyusul. Ini sebagai ilmu wajib bagi kita tentang biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, lahir di Makkah, wafat di Madinah ya. Maka nanti ada kontroversi tanah yang paling mulia Makkah atau Madinah. Para ulama sepakat ya Madinah. Dengan dalil ya, di sana ada jasad Nabi, dengan dalil Nabi pernah berdoa, ya Allah jadikanlah aku cinta kepada Madinah sebagaimana aku mencintai Mekah atau lebih. Ya, ada kata atau lebih tadi. Ya, maka semua ulama sepakat ya, tanah yang paling mulia itu Madinah. Nanti kalau ditakdirkan bisa ziarah Haramain ya, yang sudah-sudah nanti bisa testimoni, Pak Bro bisa testimoni. Perasaan ketika di Mekah dan di Madinah itu beda. Bedanya apa Pak Bro? Lebih damai. Nah, ya
Makanya kalau ada qasidah itu ya, qalbi bil Madinah wajatu sakinah, itu ya karena dia sudah experience di sana gitu. Ya. Ustaz tadi metu saka Madinah we gelo kok. Nah, gitu ya. Artinya ini betul-betul tanah mulia. Ya, tanah mulia. Ya, padha awake dhewe balik ning omah ngono. Mbah omah awake dhewe itu kondisinya seperti apa, tapi kalau kita pulang itu kayak homey gitu ya. Nyaman, ya pokoknya ya bisa ada ketenangan, keleluasaan dan seterusnya. Nah, di situ sebagai apa namanya? Sebagai pengetahuan bagi kita. Dan ketika saya ahli Jum'ah di konferensi internasional umat Islam ditanya, kemana larinya air yang untuk memandikan jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kan ada sumur khusus itu ya yang diambil airnya. Sumurnya namanya Pak? Nah itu. Waduh lali nih itu. Sumur kalau ndak Ruman, yang satu lagi yang agak jauh dari Madinah itu ya. Diambil dari situ lalu digunakan untuk memandikan jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika air itu sudah ya jatuh ke tanah, maka tidak ada lembab atau basah-basah sekalipun. Langsung ditelan bumi. Nah, saya ahli Jum'ah pernah ditanya seperti itu. Kemana larinya air ya yang digunakan untuk memandikan jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak bisa menjawab. Saya belum tahu. Atau dalam kata yang lebih tegas, saya tidak tahu. Kemudian istirahat ya, di jeda istirahat pada hari itu beliau tidur ya di satu pondok atau hotel di dekat ya Madinah, karena itu referensinya di dua kota suci. Malam harinya beliau didatangi sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu diberi informasi. Nah, yang seperti ini orang usah di logika ya, nggak usah di logika. Lalu disampaikan, kamu ingin tahu kemana air yang digunakan untuk mencuci jasadku perginya? Lalu beliau mengatakan, ya wahai Rasul. Maka dikatakan air yang jatuh dari tubuhku lalu diresap oleh bumi, diangkat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui terik matahari, lalu disimpan di awan dan dijatuhkan sebagai hujan di seluruh area Madinah. Nah, ini ya, ini jadi apa? Sirul asrar ya. Jadi rahasia-rahasia di balik rahasia itu kadang kita ketika tahu itu bisa detect tadi. Kenapa di Madinah kok lebih nyaman? Kenapa di Madinah kok lebih? Ya karena ada aura Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Itu kira-kira. Nah, kalau yang ilmu dasar ini saja kita nggak tahu ya belajar lagi gitu loh, belajar lagi. Ini ilmu wajib ini ya. Maka untuk menghilangkan kecintaan, kecondongan dan juga figur kita, para orientalis, para musuh-musuh Islam itu menggunakan cara-cara tertentu untuk memutus, Pak. Ya, tradisi-tradisi, terus buku-buku, bacaan-bacaan. Itu kan apa namanya ya? Ketat sekali itu kalau di tempat-tempat tertentu. Ya, tempat-tempat tertentu kan, dan itu ada tadi ya. Muatan-muatan seperti itu. Ya, maka kita jangan sampai tadi ya baca-baca secara apa bahasanya formalitas toh rak ngerti sini, itu juga belum sampai ke level up lah ya. Walaupun sudah bagus ya membaca, mendengarkan kisah Nabi secara ringkas, tapi lebih lagi harusnya kita mengetahui, memahami, lalu mendalami, sehingga ketika ada yang dibaca ya dari pujian atau ya sanjungan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu maksudnya. Kita tahu maksudnya ya. Nah, ora nyalah ke yo ora apa ya, ora mengcounter, tetapi kita paham betul. Oh, memang ekspresi cinta itu tidak bisa dibatasi. Tidak bisa dibatasi.
Ya, ekspresi cinta itu tidak bisa dibatasi. Ana wong sing seneng ujug-ujug edan ya ono. Ana wong sing seneng terus pengennya memberikan effort ya kepada yang dicintai, itu juga ada. Ya. Ada orang yang mencintai lalu hanya memandang karena kekagumannya sampai lupa segala-galanya, itu juga ada. Gitu ya. Zaman biyen Pak Bro weruh mak klebat tok ning sak lorel ngono wis senenge rak lumrah padahal. Nah, itu karena ekspresi cinta. Nah, itu ya. Kita sudah tahu informasi tentang profil sebagai kewajiban kita tadi ya. Yang kedua, kita harus tahu alasan kenapa kita harus mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan yang kadang-kadang terabaikan ya. Kok data kudu mencintai Nabi itu alasannya apa? Dan kita biasanya nggak bisa menjawab. Ya, wong seneng kok ditakoni alasannya kan. Ya seneng wae ya. Padahal di dalam syariat itu pasti ilmiah. Ya, dalam syariat itu pasti ilmiah. Maka kata why-nya, kenapa kita harus mencintai Nabi? Yang pertama memang itu perintah dari Allah. Ya, katakan wahai Muhammad, kalau kalian semua mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ya, cara mencintai Allah kita nggak akan pernah bisa, Pak, kecuali Allah mendatangkan role modelnya. Ya, sampai kok mendino-dino mabuk, iki ekspresi rasa syukur, kan nggak boleh seperti itu. Ya, nah, maka Nabi itu didatangkan untuk tadi salah satunya menjadi role model. Kalau kamu mau cinta dengan Allah, contohnya ini, karena yang selama ini kita bisa lihat, kita bisa dengar, kita bisa ikuti ya tutorial dan tata caranya, yo sing podo-podo menungsone. Ya. Maka ketika orang-orang kafir mengatakan ya kalau mau ngutus mutus malaikat aja, maka Allah memberikan wahyu kepada Rasulnya, kalau malaikat itu bisa berjalan tenang di muka bumi ini, pasti Allah utus malaikat. Dan ketika yang diutus malaikat, kita yang kacau, Pak. Malaikat rak mangan, malaikat rak turu, malaikat rak istirahat, ibadah terus. Ono sawake dhewe sing kuat kaya ngono. Ndak ada kan? Maka Nabi mengajarkan, yo istirahat, yo ibadah, yo kerja, yo kumpul karo keluarga nih. Gitu. Nah, ini kenapa ya alasan kita mencintai Nabi, karena Nabi ya, karena kita semua diperintah oleh Allah untuk mencintai Nabi sebagai role model kita. Ya. Itu sama dengan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus sebagaimana engkau telah tunjuki kepada orang-orang yang engkau beri nikmat. Yang diberi nikmat ini Pak, orang soleh. Siapa? Ya para nabi, para rasul, para solihin. Karena mereka yang bisa kita lihat. Oh, nek sholat ngono, nek ngaji ngono, nek ya bergaul dengan orang seperti itu. Maka muncul kebijakan kata-kata bijak dari orang-orang ahli ilmu. Orang alim itu bisa terlihat dari marahnya. Kalau dia meledak-ledak ya enggak disebut alim. Kalau orang alim marah itu diem justru. Nah, saya kira awake dhewe kan diwakili Pak Kun. Nah. Tapi nek ngomong menang kuwi ya. Kalah aku masalah. Soalnya menang gue lalu solusi. Menang usah. Malah dinteni, jare menyeneni. So, ya, tapi kalau orang bodoh marah itu pasti tadi ya keterlaluan ya, marahnya orang bodoh keterlaluan. Nah, disitulah alasan kita ya, kenapa kita mencintai Nabi. Satu, karena perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, syarat keimanan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di depan para sahabat ya, tidak sempurna iman salah seorang dari antara kalian sampai mencintai aku lebih dari segalanya. Maka sahabat Umar interupsi, ya Rasulullah, aku mencintaimu ya melebihi semuanya kecuali diriku dan keluargaku. Nabi mengatakan, kalau kamu kerjakan seperti itu, maka kamu termasuk orang yang kafir. Langsung dievaluasi. Ya kalau begitu saya mencintai dirimu melebihi segalanya sampai diriku sendiri. Nah, maka ini ya sebagai bukti nanti kalau ada, ini hanya ada pada ciri Nabi ya.
Ketika perang Uhud ya, Nabi terdesak karena ada beberapa kesalahan dalam teknis ya. Maka ada orang-orang yang membuktikan cintanya kepada Nabi, menjadikan dirinya perisai. Ya. Kenapa? Yang penting Nabi selamat. Saya enggak masalah. Begitu. Nah, WD kan yang penting awakku sih. Wong liya ora masalah kan begitu ya. Nah, ini kebalikan. Nah, maka dari sabda Nabi ini kita tahu bahwa syarat ya keutuhan dan kesempurnaan iman kita adalah mencintai Nabi di atas segala-galanya. Ya. Maka doanya apal mungkin ya di Adkarus Subah wal Masa'an sakit ya. Allahumma inna as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa yuhibba wa apa? Apa Bang? Wa amalan yuhibbuni hubbaka ya. Nah, ini semua lari kepada satu titik tadi. Kita minta kepada Allah untuk bisa mencintai hal yang paling ya, nilainya yang paling tinggi tadi, yaitu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang lain ketika ada seorang yang datang kepada Nabi lalu mengkomplain ya Rasulullah, saya pasti akan meninggalkan engkau dan engkau pun pasti akan meninggalkan aku. Nanti kita kalau di surga pasti tidak selevel. Engkau di surga paling tinggi dan aku mungkin tidak ya selevel denganmu. Nah, maka komentar Nabi, almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu nanti dikumpulkan dengan yang dicintai. Nah, kita cinta aja itu bisa naik level itu. Ya, bisa naik level. Nah, maka orang mencintai itu bisa merubah seluruh yang ada di dirinya ya. Ada orang yang ngefan MU. Sholat kaos MU tinggu Pak. Kadang-kadang itu ya. saya kira pindah neng ya Aston Villa. Nah ini seperti itu ya. Ada orang yang ngefan ke tokoh-tokoh atau bahkan artis. Naudzubillah ya. Kalau artisnya Muslim, dia punya akhlak yang baik, tidak ada masalah. Tapi hari ini kita itu kehilangan figur gitu ya. Kehilangan figur. Nggak ada nggak ada figur yang bisa kita idolakan ya. Ya, ada yang Soekarnoisme, ada yang Soehartoisme, saiki malah Jokoisme. Ono ya. Nah, itu kudune sak ngisore kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, ini menjadi syarat kesempurnaan iman ya. Kalau kita salah mencintai, kita akan salah tempat nantinya. Ya, ini perhatikan ya, termasuk anak-anak kita ketika ngefans kepada tokoh-tokoh, bahkan sekarang tokohnya animasi Pak. Ya. Terus yo anakku orang ya, jadi tembok ditempeli figur ya. Beli perlengkapan sekolah ya figur-figur tadi ya, idol-idol tadi. Nah, ini menjadi keprihatinan kalau kita tidak mulai memberi masukan ya kepada anak-anak kita siapa yang harusnya mendapatkan kecintaan. Nah, ini kita bisa kesalahan ya. Kita bisa disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kurang tanggung jawab tadi ya. Begitu ya. Kemudian yang alasan lagi ya, alasan yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rahmat bagi alam semesta. Ini kita sudah tahu semua ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu ya. Karena kalau tidak ada Nabi pasti alam ini sudah rusak ya, sudah hancur lebur ya, karena tidak ada aturan, tidak ada kasih sayang, tidak ada kelembutan ya. Maka Nabi datang untuk bisa merangkul semuanya ya, mengayomi ya semuanya. Bahkan ya tidak hanya
manusia ya, para malaikat, para jin itu menanti-nanti kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kisah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti kalau yang baca sirah tahu ya. Sayyidina Abu Bakar itu menemani Nabi ngumpet di gua Sur. Banter salah. Gua Hira itu pertama kali mendapat wahyu ya. Kemudian ketika hijrah, Nabi dan Sayyidina Abu Bakar itu ngumpet di Gua Sur. Yang notabene Gua Sur itu dangkal ya. Ketika kita melewatinya nanti dalam sejarah itu, kalau ada orang yang melihat ke bawah itu kelihatan dasarnya. Ya. Artinya tidak terlalu dalam ya. Dan di situ ada riwayat, ada merpati, ada laba-laba yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata adegannya tidak sampai di situ. Ketika sahabat Abu Bakar itu menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau digigit ular. Diam saja. Tapi karena Nabi melihat ya ekspresi dan juga wajah yang pucat, Nabi bertanya, "Ada apa denganmu, wahai Abu Bakar?" "Saya digigit ular ya Rasulullah." Lalu disingkap ya di pahanya. Lalu ada seekor ular kecil ya yang ada di bawahnya. Kemudian ditanya oleh Nabi, "Kenapa kamu menggigit sahabatku?" Kata ular ini, "Saya itu sudah kangen jenengan ribuan tahun. Mosok meh ketemu kok ketutupan paha orang ini. Ya saya gigit aja," kata ular tadi seperti itu. Artinya ya, kedatangan Nabi ini didambakan oleh semua makhluk. Ya, sampai di beberapa literasi itu di kota Makkah sebelum Nabi diutus menjadi Rasul ya. Ketika Nabi mengembala kambing lewat batu-batu besar, semua batu bersolawat kepada Nabi. "Assalamualaikum ya Rasulullah." Itu sorry ya, terdengar jelas. Ini ya. Jadi kenapa kita harus mencintai Nabi? Ya karena Nabi rahmatan lil alamin. Kalau tidak ada Nabi, pasti keseimbangan alam ini tidak akan stabil. Dan kalau tidak stabil, ya innalillah ya, pasti selesai kita. Nah, begitu ya kira-kira. Kemudian kenapa kita harus mencintai Nabi? Yang selanjutnya karena pengorbanan beliau yang sungguh luar biasa kepada umatnya, bil khusus umat Islam. Ya, siapa yang disebut dengan umat Nabi Muhammad SAW? Yang beriman saja atau seluruh yang mendapati Nabi diutus? Ya. Yang disebut umat ya di dunia itu semua, Pak. Dari malaikat, dari jin, dari semua makhluk itu ketika Nabi lahir sampai Nabi diutus maka menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nanti di akhirat itu ada spesifikasi. Yang ya beriman kepada para nabi sebelumnya dikelompokkan. Nah, umat Nabi Muhammad di akhirat nanti adalah orang yang beriman kepada beliau. Ya, yang beriman kepada beliau. Nah, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan ya status spesial kepada umatnya nanti, maka turun at-taubah yang terakhir itu ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Terus harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu spesialisasi. Kalau dengan orang beriman, wah beliau nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai loh Nuaiman itu ya, yang pemabuk, yang jago ngelawak, yang sering menyakiti para sahabat di depan Nabi, itu Nabi tidak ya mengeluarkan statement yang memberatkan. Gitu ya. Nah, banyak juga sahabat-sahabat lain yang masih terkontaminasi kejahiliahan, itu Nabi sayangnya luar biasa. Ya. Jangan begitu, itu cara jahiliyah. Paling begitu aja. Jangan begitu, itu cara jahiliyah. Enggak pernah Nabi, wah kafir sama nek ngono, enggak pernah. Ya. Katanya kancane Pak Priyo. Gitu ya. Nah, Nabi betul-betul ketika ada seseorang yang menyandang status beriman itu luar biasa sayangnya. Ya. Maka dalil yang sering digunakan para ulama kan, kalau Nabi hidup itu maunya umat ini masuk surga atau masuk neraka kan gitu.
ya pasti maunya masuk surga kan. Nah, kenapa yang sudah Islam kamu statuskan ahli neraka? Itu kan butuh banyak pertimbangan dan kehati-hatian, maksudnya begitu ya. Nah ini ya, itu beberapa alasan ya kenapa kita harus mencintai Nabi. Karena kadang-kadang kita cinta buta, sampai ketika ditanya kenapa kamu mencintainya, oh cinta itu tanpa alasan gitu. Padahal kalau dikoreksi itu pasti ada jawabannya. Sama kok gelembek cah kae. Wah sak desa paling ayu kae. Itu kan satu dari antara jawaban. Nah terus apa meneh? Wah pokoknya kata-kata yang mengspesialkan sosok yang kita cintai tadi. Nah itu butuh bisa mengungkapkan, Pak. Kalau kita masih cinta buta, nanti merealisasikan kecintaan itu jadi apa, Pak? Jadi ngawur, jadi tidak terarah. Dan itu justru pelanggaran. Karena ada orang mencintai itu sampai membunuh. Nek aku ora entuk ya wong liya ora usah melu entuk. Itu cinta kan, tapi salah gitu. Nah, maka harus ada tadi alasan kenapa kita mencintai. Ya, tapi ojo mencintai tidak harus memiliki ya. Nah, itu. Kita kok jiwiti kancane. Gitu ya. Jadi kita butuh alasan untuk bisa mencintai dengan benar. Nah, kita butuh alasan untuk bisa mencintai dengan benar. Kurang lebih seperti itu. Ada yang perlu diulang atau ditambah dulu? Untuk apa realisasi tadi, kalau hanya sekedar bilang aku cinta kok sama Rasul, cuman implementasi atau realisasi dari cinta itu sendiri kayak mana? Ini kayak oh udah cinta lagi atau cintaku belum maksimal atau ngukur itunya. Ada apa tolak ukur itu apa? Parameter. Ada parameter orang mencintai. Ada yang klise aja, sekedar diucapkan tapi tidak tahu makna. Ada yang tahu maknanya tapi lemah di dalam merealisasikannya. Ada yang diucapkan tahu maknanya sambil berusaha merealisasikan kecintaannya tadi. Ada yang sudah effort luar biasa. Nah, maka standar-standar ini itu masih dikategorikan cinta sampai dia tahu makna tadi. Ketika cinta tanpa makna, ya apa bedanya dengan burung beo yang dilatih mengucapkan aku cinta padamu? Bedanya apa? Gak ada kan? Nah, karena yang membedakan cinta itu sebetulnya maknanya tadi. Maka merefleksikan cinta itu bisa bermacam-macam tadi. Ada cinta dengan bersair, ada cinta dengan qiyamul lail, ada cinta dengan tilawah, ada cinta dengan saum, ada cinta dengan sedekah. Itu kan bagian dari refleksi cinta saja gitu ya. Tapi ketika kita menginginkan utuh sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kan kita terbatas loh. Maka ambil yang kita mampu, tapi jangan meniadakan yang kita tidak bisa atau tidak mampu. Nah, teman-teman dan kita dulu kan seringnya begitu. Pokoknya rak ngene yo ora sunah. Kita di bab makan, di bab bicara, di bab minum aja itu nggak sampai ke level mendekati kok. Dan kita seringnya apa, Pak? Pilih-pilih melabeli sunnah. Oh iki sunah Rasul. Sing dolen-dolen malam Jumat tok sunah Rasul. Padahal ngombe nggo tangan-tangan ya sunah Rasul. Minum dengan duduk sunah Rasul. Begitu ya. Maka tadi butuh makna. Jadi kalau masih lipsting ya klise saja ya itu belum ada bukti. Kalau mengerjakan sunnah tapi tidak ada rasa karena menganggap itu hanya sebatas ya ini sunnah ya sunnah itu ya berarti dianjurkan dan kalau kita jalan dapat pahala tapi
tapi untuk rasa tadi ya sebetulnya itu sudah meniru yang dikerjakan Rasul, cuman kan rasa cintanya itu muncul. Ya belum muncul atau seberapa biar ya ini aku cinta tuh kayak gini. Yeah. Orang yang melakukan suatu aktivitas ya, suatu aktivitas yang dianggap bermanfaat tanpa menghadirkan makna dari aktivitas tersebut tetap bermanfaat. Tapi nilainya tidak bisa sama dengan orang yang sudah menghadirkan rasa cinta. Ya. Sampean secara umum ya, sholat sunnah ya wis sekarang sadurunge fardhu zuhur ya qobliyah zuhur minangka sunnah. Karena sudah sholat zuhur wajib ya setelahnya ba'diyah zuhur minangka sunnah. Yaitu rutinitas saja gitu ya. Karena dulu ketika lihat teman-teman sholat rawatib, saya ya rak penak ra nek ora rawatib. Terus kita ikut rawatib. Terus kita jadi terbiasa. Nah, maka untuk bisa menghadirkan rasa itu butuh cara. Caranya apa? Ya mendekatkan diri dengan yang kita cintai kan pastinya. Ketika kita sudah belajar, membaca, memahami, merasakan, nanti semua dari aktivitas tadi itu ada yang harus didorong lagi. Kalau membaca sekedar untuk akal, ya kan? Kalau memahami itu sekedar masuk ke dalam hati. Nanti kalau kita sudah ya memperbanyak sholawat itu baru masuk ke relung hati. Maka fa'aksirus sholah itu ya dalam kata-kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga banyak ulama ya kalau kamu mau mempunyai rasa di dalam ibadahmu ya caranya banyak zikir, banyak bersolawat. Itu caranya. Ya, nanti Allah akan memberi satu momentum ketika kita membiasakan, menjaga. Itu rasa itu yang mendatangkan Allah nanti. Kita nggak bisa tuh. Ya. Kita nggak bisa. Ya. Aku meh duwe rasa ini ra iso. Yang mendatangkan rasa itu siapa? Allah. Maka perlu tadi dekat dengan Allah, banyak sholawat kepada Rasulullah. Nanti rasa itu datang. Ya. Ketika kita baca sirah kok masih flat-flat saja, itu kita belum punya rasa namanya. Tapi kalau kita baca sirah, yo kadang-kadang guyu dhewe, kadang-kadang nangis dhewe, kadang-kadang yo geget-geget. Itu baru ada rasanya. Kenapa? Karena kita sudah terhubung dengan cerita yang dikisahkan di dalam sirah tadi. Kalau tidak terhubung, nggak ada rasa kan? Ya, maaf. Ketika ada informasi, wingi ning Meleri ana tawuran, ada 3 anak meninggal jadi korban tawuran tadi. Kita dengar hal ini biasa atau ada rasa? Biasa. Jajal narasinya dirubah. Kemarin di Meleri ada tawuran, korbannya 3 yang meninggal. Salah satunya itu teman kita. Itu terus awake dhewe madeg to. Lah antum duwe rak madeg itu karo Kanjeng Nabi. Nek urung duwe ya diupayakan, maksudnya begitu. Nek urung duwe diupayakan. Maka ada orang yang bersolawat tuh sampai enggak sadarkan diri, ada, Pak. Jangan dicela itu, jangan dicela. Mosok ibadah nganti kaya ngono. Karena kita belum saja sampai ke fase itu. Nek sing di sanjung-sanjung pacare awake dhewe itu kita berbunga-bunga, Pak. Tapi begitu yang dicela itu pacare awake dhewe, kita juga ikut ngamuk toh. Nah, itulah rasa tadi. Begitu ya, kira-kira ya. Nah, awake dhewe sekarang kan levelnya nek awake dhewe di Pulau Soro kita tidak suka. Kalau awake dhewe disanjung kita jadi suka. Itu kan masih individual banget ini. Nah, itu munculkan nanti kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya.
Nah, ketika baca sirah itu ya kadang guyu dhewe, kadang nangis dhewe, kadang yo melu gregeten. Nah, itu baru itu ada rasa. Gitu ya. Sebagaimana puisinya Gusmus itu ya. Ada yang ikuti Gusmus. Ya, walaupun di sisi lain kita pro kontra ya, tapi di bab sastra beliau master ya. Sekarang saya itu jarang baca Al-Qur'an. Oh, itu saya. Nah, gitu ya. Lah piye tak waca kok ketoke nyindir aku dhewe. Itu kan ya itu membaca dengan punya rasa tadi gitu. Nah. Yes. Mbuh nek sing ra paham kae kan bahasanya kan gitu ya. Mbuh sing ra paham kae. Aku maca ki ora seneng kok. Mosok ana ayat ngomong ke wong kafir kok kaya dene aku. Ana ayat ngomong ke wong munafik kok kaya dene ya aku. Iki Quran kok ngomong ke aku kabeh kan. Nah, ini menjadi tolak ukur tadi. Oke. Siap. Itu ya, semakin kesini jangan semakin kesana, nanti tidak selesai-selesai ya. Semakin kesini harusnya semakin dewasa gitu ya. Saya kira cukup. Kenapa kita butuh alasan untuk mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita ingin mencintai dengan cara yang benar tadi. Nah, gitu ya. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah, waktu saya kembalikan. Karo